Malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang sejarah putri tercinta Nabi Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha wa alaiha salam. Sayyidah Fatimah, karena tadi hari kelahiran beliau ya, maka kita bahas tentang Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ini putri yang, atau bukan hanya putri, manusia yang paling dicintai Nabi. Pernah Nabi ditanya, man ahabbun nas ilaik, siapa orang yang paling kau cintai? Kata Nabi, Fatimah. Paling dicintai Nabi. Sayyidah Fatimah, Nabi pernah menyampaikan, Fatimah bid'atun minni, Fatimah itu gumpalan dariku, bagian dariku, darah dagingku. Yakbiduni ma yakbiduha, yang buat Fatimah marah buat saya marah. Wa yubsituni ma yubsituha, yang buat Fatimah senang buat saya senang, kata Nabi. Fa innal ansaba tanqati' yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi wa sihri. Semua nasab di hari kiamat terputus kecuali nasabku, kata Nabi. Berarti nasabnya Sayyidah Fatimah. Dan musaharahku dan juga sebab-sebabku sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain lebih lagi. Riwayatnya begini, innallaha la yarda li ridha Fatimah wa yaskhat li sakhatiha. Sesungguhnya Allah itu akan ridho dengan keridhoannya Sayyidah Fatimah. Allah. Jadi keridhaan Allah tergantung dengan keridhaan Sayyidah Fatimah. Dan Allah akan murka kalau Sayyidah Fatimah murka. Makanya dulu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang kelima. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yang mana di zamannya dari adilnya kucing sama tikus enggak tukaran. Anjing, serigala sama domba, kambing enggak tukaran. Dari adilnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar ini enggak ada gawenya, paling seneng ngunjungi cucu-cucunya Nabi. Ngasih mereka, bantu mereka, nyayangi mereka, nyambung hubungan sama mereka, berkata, ya Allah, saya berharap berkah saya ini bantu cucu-cucunya Nabi ini, nyayangi cucu-cucunya Nabi ini, mudah-mudahan Fatimah ridho sehingga Allah ridho. Jadi mancingnya lewat Sayyidah Fatimah. Padahal seorang yang adil, khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana kita? Bahkan di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari punya satu bab khusus. Manaqib Sayyidah Fatimah, dikatakan alaihassalam. Biasanya alaihissalam itu buat Nabi. Ini dari mulianya Sayyidah Fatimah sampai beliau sebut bukan radhiyallahu anha, tapi apa? Alaihassalam. Bahkan Imam Nawawi pun juga begitu, menyebutnya alaihassalam, dari tingginya derajat Sayyidah Fatimah. Kenapa dinamakan Fatimah? Pernah Nabi ditanya dalam satu riwayat, Nabi jawab, inni samaitu ibnati Fatimah, aku memberi nama anakku Fatimah li'annallaha fatamaha wa muhibbiha anin nar. Kenapa saya kasih nama putri saya Fatimah? Karena Allah menyapih, Allah menghindarkan, menjauhkan api neraka dari Fatimah dan pecinta Fatimah. Allahumma amin. Jadi itu makna Fatimah. Sayyidah Fatimah memiliki banyak julukan, belasan julukan. Di antaranya Az-Zahra. Az-Zahra maknanya adalah ibarat bunga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu setiap saat ketika Nabi Muhammad baru datang dari musafir, dari safar, rumah yang pertama kali dimasuki sebelum rumah istri-istrinya, rumah Siti Fatimah. Dan Nabi kalau mau safar, pergi, itu ke rumah istri-istrinya, rumah yang terakhir sebelum pergi yang dihampiri Nabi, rumah Sayyidah Fatimah. Tiap pagi, tiap malam sebelum Nabi tidur, rumah terakhir yang dikunjungi rumah Sayyidah Fatimah. Tiap pagi rumah pertama yang dikunjungi rumah
Sayyidah Fatimah alaihas salam. Sayyidah Fatimah lahir ketika Nabi berumur 35 tahun. Jadi 5 tahun sebelum diangkat menjadi Rasul. 5 tahun sebelum kenabian. Itu Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah lahir, Nabi senang. Nabi bahagia, gembira. Gembiranya itu kelihatan daripada anak-anak yang lain. Sangat gembira yang luar biasa. Sayyidah Fatimah ini paling kecil di antara yang lain. Saat masih di Mekah, jadi kita cerita yang di Mekah dulu. Saat masih di Mekah, Sayyidah Fatimah itu mulai kecil sudah melihat bagaimana ayahnya berjuang. Dari kecil, paling kecil mana? Melihat bagaimana ibunya Sayyidah Khadijah berjuang sampai wafat. Anak Sayyidah Khadijah wafat, Siti Fatimah masih kecil. Siti Fatimah masih kecil. Dan melihat bagaimana perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Rasul dilempari kotoran, dilempari batu, diusir sana sini, dipukuli sana sini. Pernah satu saat Rasulullah itu lagi sujud, didatangi sama seorang kafir Quraisy namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Orang celaka dia. Uqbah ini datang pakai sandal begitu, karena zaman dulu belum keramikan ya, Masjidil Haram masih tanah gitu, debu, pasir ya. Leher Nabi diinjek sama Uqbah sampai tercekik. Ibaratnya dalam hadis itu mau kehabisan nafas Nabi SAW. Nabi diem dalam keadaan sujud, tidak. Gue tahu tidak, ora tahu toh. Nabi pernah tidak. Nabi pernah dalam keadaan sujud sholat diinjek. Siapa yang menolong Nabi? Putrinya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah lari. Jadi dijauhkan, ya kecil, dijauhkan Uqbah dari leher ayahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Muhammad selesai sholat, Nabi Muhammad pulang, wajahnya penuh tanah, penuh apa? Pasir tadi itu, karena diinjek tadi itu. Yang bersihkan Sayyidah Fatimah, yang gantikan ibunya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Fatimah nangis. Rasulullah bilang begini, hei Fatimah, tidak usah nangis. Katanya Nabi, jangan nangis. Karena ketahuilah, ajaran yang aku ajarkan akan sampai ma balaghatis syams. Matahari sinarnya sampai mana, ajaranku akan sampai situ. Yo kabeh sak donya, berarti kan begitu ya. Sampai mana sinar matahari, ajaranku akan sampai ke sana. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sudah dijanjikan Nabi bilang sama Sayyidah Fatimah alaihassalam. Sampai singkat cerita, Sayyidah Fatimah ditinggal Nabi hijrah ke Madinah. Nabi ketika ke Madinah, Sayyidah Fatimah masih di Mekah sama saudari-saudarinya. Suatu saat ketika sudah aman, Nabi merintahkan sahabatnya Sayyidina Zaid jemput istrinya Saudah, Sayyidah Fatimah dan Ummi Kulthum, putrinya Nabi SAW. Suruh jemput. Dijemput, ada seorang kafir yang namanya Huwairith. Seorang kafir yang bernama Huwairith ini dengar, oh putri-putrinya Muhammad ini mau pergi ke Madinah. Kesempatan ini buat ngebully. Mau ngebully putrinya Nabi. Mau nyakitin putrinya Nabi. Naik unta. Sama dia kaki untanya itu diseleding, diapake begitu. Sampai untanya jatuh, Ummi Kulthum jatuh, Siti Fatimah jatuh luka. Sampai dari, kan unta itu besar ya, tinggi unta ini. Saking dahsyatnya jatuhnya, Sayyidah Fatimah luka agak parah. Yang paling parah Ummi Kulthum. Ummi Kulthum itu sampai istihadhah, keluar darah terus, bukan waktunya haid. Keluar darah terus dari parahnya jatuhnya saat itu. Sampai di kota Madinah, Nabi melihat putri-putrinya itu dalam keadaan luka. 8 tahun berikutnya, Nabi Fathu Makkah, ya kan? Dari Madinah, Nabi kan Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Allah nggak seneng ada yang nyakiti Siti Fatimah. Allah perintahkan Nabi untuk membunuh Huwairith yang pernah menyakiti Siti Fatimah. Allah yang nggak ridho, Allah yang nggak seneng, Allah, bukan Nabi balas dendam, enggak. Karena Huwairith pernah nyakiti Fatimah, enggak. Allah yang nyuruh. Karena tadi hadisnya apa? Allah seneng
Allah ridho kalau Siti Fatimah ridho. Siti Fatimah nggak seneng, Allah nggak seneng. Maka Nabi saat Fathu Mekah, Nabi kan membebaskan orang-orang kafir semuanya. Udah kalian bebas, idhabu fa antumut tulaqa, kalian bebas. Tidak ada yang disakiti kalian, gak akan ada yang dizalimi kecuali beberapa. Di antaranya Huwairits. Nabi bilang begini, siapa di antara kalian kelihatan Huwairits, bunuh walaupun dia bergelantungan ada di kain Ka'bah sutra. Siapa yang bunuh? Suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Loh, kurang ajar ibaratnya. Istri saya pernah disakiti. Oh ya Sayyidina Ali yang pertama kali. Jangan sampai ada yang lain yang mendapatkan hatinya Sayyidah Fatimah dari romantisnya Sayyidina Ali. Wah, aku yang pertama. Maju Sayyidina Ali mencari Huwairits, dibunuh oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, di Madinah setelah hijrah mereka menikah. Cerita pernikahan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Pertama itu Sayyidah Fatimah itu dibuat rebutan. Siapa yang tidak mau nikahi orang paling dicintai Nabi? Sayyidina Abu Bakar nembung, datang, ditolak. Jadi awakmu ono sing nolak, ya wajar. Ya. Karena Sayyidina Abu Bakar pernah ditolak. Sayyidina Abu Bakar ditolak, Sayyidina Umar, coba ngerti aku ditompo. Sayyidina Umar bin Khattab berangkat, mau nembung, mau minta ngelamar Sayyidah Fatimah, ditolak. Nabi sudah tahu, Nabi nunggu Sayyidina Ali yang datang. Karena beberapa sahabat, rahasia, Nabi sudah bilang sama sahabat, Allah sudah mengakatkan Ali dan Fatimah di langit, tinggal saya yang ngakatin di dunia. Loh, yang ngakatkan Allah loh. Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah di langit, Rasul yang ngakatkan di bumi. Nabi nunggu Sayyidina Ali. Wah, sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, wah awake dhewe ditolak, coba ente Ali, berarti ente ini nasab menang, beranian menang. Ente mulai kecil dididik sama Nabi di rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ente ditompo, mungkin Nabi bermaksud sama ente, mungkin ditunggu ente ini. Sayyidina Ali berani, oh ya langsung semangat. Siapa ngerti ditompo, siapa tahu diterima, datang ke rumah Nabi SAW. Malu-malu Sayyidina Ali, datang ke rumah Nabi, salaman, duduk, diem. Nabi ya diem-dieman gitu. Malu ya, Nabi manusia yang paling malu, Sayyidina Ali juga malu, diem agak lama gitu. Terus Sayyidina Ali memberanikan diri, tak ngomong, udah meneng-menengan terus. Sayyidina Ali bilang, Nabi nikahkan aku dengan putrimu Fatimah. Nabi jawab, marhaban wa ahlan. Marhaban wa ahlan, disambut sama Nabi. Keluar, sudah ditunggu sama sahabat, piye, tompo ora, diterima apa enggak? Iya, Nabi jawab marhaban wa ahlan. Marhaban tok wis cukup apa meneh wa ahlan. Katanya sahabat, tambahi meneh berarti wis ditompo sak tompo-tompone. Luar biasa penerimaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil sama Nabi. Ali, ini punya apa? Berarti buat anak saya. Mungkin kalau sekarang, oh saya punya rumah, saya punya mobil, rekening saya ada sekian, lamaran saya misalnya 50 juta, 100 juta, 500 juta. Sayyidina Ali bilang, Nabi, saya tidak punya apa-apa. Saya ini anaknya Abu Thalib. Abu Thalib ngasih makan aja susah, apalagi buat ngasih lamaran. Saya tidak punya apa-apa Nabi. Saya punya cuma 2. Satu pedang saya. Kata Nabi, jangan. Pedang itu kan ente buat jihad. Lente pedangnya buat ngelamar, lente mau perang pakai apa? Terus yang kedua Nabi, saya punya baju besi hadiah dari engkau. Jadi hadiah dari Nabi SAW dibalik nomeneh gitu ya. Dari miskinnya Sayyidina Ali. Ya udah, baju besi yang pernah saya kasih itu bawa sini tak jual. Suruh jual sama Nabi. Sayyidina Ali suruh jual, Sayyidina Utsman tidak mau kalah, jangan sampai ada orang lain yang beli. Sayyidina Utsman, Ali, bawa sini. Tak beli 480 dirham. Dibeli, diterima atau baju besinya? Sekarang baju besinya tak hadiahkan ke kamu lagi karena ini pemberiannya Nabi SAW. Double. Dibeli, dibalik namanya. Datang ke Nabi SAW bawa 480 itu. Taruh depannya Nabi. Kemudian Nabi ngambil sepertiganya, ngambil Bilal. Bilal sini. Ini belikan buat apa? Minyak wangi. Sepertiganya buat minyak wangi. Sisanya buat beli tanah. Rumah. Rumahnya kecil. Rumahnya itu kayak kamar kalau sekarang. Isinya kasur sama tikar. Dari
sedikitnya uang lamaran itu, tikernya nggak cukup serumah. Jadi kasur, bantalnya 4, yang 2 dari wol, yang 2 dari itu serabut kurma loh. Bantal saka serabut iki rasane piye? Ya, kemudian tali buat jemuran, bukan kastok, apa istilahnya? Gantungan baju itu loh. Hanger apa bukan? Tali. Alah tali kayak jemuran itu loh. Buat nyantolkan baju. Sama kirbah itu wadah minum gitu. Bukan kulkas, bukan 2 pintu. Alah kayak kending itu loh. Nah, taruh begitu. Terus sama kasur tadi, 4 bantal tadi, sama tikernya nggak cukup buat 1 rumah, nggak sampai pintu. Akhirnya Nabi merintahkan ambil cari pasir yang halus. Etok-etoknya kayak karpet ngono lah ya. Pasir yang apa? Halus kayak pasir pantai kan halus ya kan? Pasir yang halus buat ya ben api-apian ngono lah, buat bagus-bagusan begitu. Akhirnya mereka dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didoakan oleh Nabi. Allahumma akhrij, di antara doanya Nabi, minhuma al-katsir at-thayyib. Ya Allah, keluarkan dari kedua anakku ini yang banyak, yang baik, yang berkah. Kata Sayyidina Anas bin Malik, wallahi demi Allah, saya melihat keturunan mereka semuanya baik dan berkah. Sallallahu alaihi wasallam. Terakhir tentang bagaimana rumah tangga Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Rumah tangga yang luar biasa. Pertama kali Nabi mengakadkan mereka saat hari pernikahan. Mendekati maghrib, Nabi bilang sama Sayyidah Fatimah, tak tinggal dulu ke masjid sholat maghrib. Nabi ke masjid, padahal ini hari pernikahan ini ditinggal ke masjid. Setelah ngimami sholat maghrib, Nabi duduk halaqah ilmiah sama para sahabat. Sampai Isya. Setelah Isya Nabi baru kembali ke sana. Nabi minta air, ambilkan air begitu. Kemudian setelah diambilkan air, Nabi doakan. Diambil sama Nabi, Fatimah dipanggil. Dadanya diciprati air, punggungnya diciprati air. Air doanya Nabi ini. Sayyidina Ali dipanggil. Dadanya diciprati air, punggungnya diciprati air. Terus didoakan lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Besoknya subuh, Nabi setelah sholat subuh mampir lagi ke rumah Sayyidah Fatimah. Enggak mungkin Nabi itu enggak mampir. Mampir lagi, dodogi. Sudah sholat subuh? Sudah, katanya Sayyidina Ali sama Sayyidah Fatimah. Sayyidina Ali ditanya, gimana Fatimah menurut kamu? Ni'mal aun fi ta'atillah. Fatimah ini sebaik-baik penolong untuk taat kepada Allah. Istri yang bisa bantu taat. Sayyidah Fatimah tanya, gimana Ali menurut kamu? Lelaki sejati katanya. Masya Allah. Alaihas salam. Ya. Pernah satu saat, 2 kisah terakhir, satu saat Siti Fatimah itu kan masak sendiri, ngurus anak sendiri, tidak punya pembantu. Dulu itu tidak beli roti itu enggak, numbuk sendiri gandumnya. Numbuk sendiri. Sayyidah Fatimah numbuk sendiri, tangannya itu sampai luka. Sayyidina Ali lihat, ya Allah, kesian istriku. Nabi baru selesai jihad, biasanya bawa banyak budak. Ada ghanimah. Sayyidina Ali bilang, Fatimah, coba minta sama ayahmu 1 aja pembantu. Minta sana. Datang ke rumahnya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kebiasaannya Sayyidah Fatimah kalau datang ke rumahnya Nabi SAW, Nabi berdiri, dicium Sayyidah Fatimah, didudukkan, baru Nabi duduk. Kebalikannya, kalau Nabi datang ke rumah Sayyidah Fatimah berdiri mencium Nabi, meluk Nabi, Nabi duduk, baru Sayyidah Fatimah duduk. Begitu terus. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Siti Fatimah bilang maksudnya, ayahku, tanganku sakit, aku numbuk sendiri, ngurus anak sendiri, masak sendiri, tidak ada yang bantu. Satulah, minta 1 pembantu, kan banyak ya toh, ratusan, minta 1 aja. Gini aja, nanti malam tak datangi, pulang dulu. Malamnya datang, mereka sudah mau tidur di atas kasur. Nabi bilang, jangan pindah, dah di atas kasur aja. Ibarat jejer begitu, Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Nabi naik ke atas kasur, kakinya juga selonjor
kakinya yang satu di perut Sayyidina Ali, yang satu di perut Sayyidah Fatimah. Sampai Sayyidina Ali bilang, aku merasakan dingin sejuknya kakinya Nabi SAW di perutku. Jadi dari apa? Dekatnya hubungan mertua dan menantu ini luar biasa. Terus Nabi bilang gini, mau enggak kalian tak kasih amalan yang lebih dari pembantu? Wes ora bakal kesel. Ini amalan khusus buat kalian. Apa Nabi? Tiap sebelum tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Insya Allah tidak capek. Nah, itu dipegangi sama Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali sampai meninggal nggak punya pembantu sama sekali. Radhiyallahu taala anhu wa alaihas salam. Luar biasa. Sekali lagi cerita yang terakhir adalah pernah Nabi Muhammad pulang bawa ghanimah banyak. Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah ini lama sudah, ibaratnya sudah 3 hari tidak makan. Kelaparan yang luar biasa. Datang ke Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah diperintahkan Sayyidina Ali. Fatimah datang ke ayah kamu, minta, kita sudah berapa hari tidak makan, lapar. Datang, Nabi SAW bilang, mau nggak tak kasih amalan? Setiap minta sesuatu duniawi dikasihnya ukhrawi, itu loh, dikasihnya doa. Ente kalau minta makan kasih doa, kenyang enggak? Ora, beda. Kelasnya Sayyidah Fatimah beda. Mau nggak tak kasih amalan yang lebih dari makanan, kata Nabi. Apa Nabi? Nih, ajarkan ke Ali juga. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Baca itu kenyang nanti. Cobaan kok ya. Kenyang apa enggak? Nek Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali kenyang. Kalau kita wallahu a'lam. Dikasih amalan oleh Nabi Muhammad. Tiap minta sesuatu kasih amalan. Kita itu kasih amalan. Gak pernah Nabi ngasih duniawi, gak pernah. Diajarkan begitu. Radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Nah, kenapa kok bisa lapar 3 hari? Ceritanya begini, sebutkan dalam Al-Quran. Hari pertama ini puasa, punya makanan. Mau buka, datang orang miskin ketuk. Fatimah sama Sayyidina Ali lirik-lirikan. Kasihkan ke orang miskin. Hari kedua mau buka, datang tawanan, ngetuk, minta makan, kasihkan lagi. Hari ketiga anak yatim, mau buka, dikasihkan lagi. Ini sama-sama laparnya, tapi dikasihkan 3 hari berturut-turut. Sampai Allah turunkan surat dalam Al-Insan, surat Al-Insan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka, Ali dan Fatimah, ini sampai dipuji Allah dalam Al-Quran, diabadikan sampai sekarang. Mereka memberikan makan padahal sangat butuh, kelaparan. Diberikan kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sampai akhir Allah puji mereka berdua. Radhiyallahu taala anhu wa alaihi salam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menggugah kita untuk cinta kepada Sayyidah Fatimah supaya kita dihindarkan oleh Allah daripada api neraka. Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.